didukung oleh Jujur, Top Coffee memang enak. Saatnya bicara jujur, berani. Saya alhamdulillah sudah 3 kali ikut hadir dalam persiapan calon Kapolri. Dan saya tahu persis calon sekarang ini yang paling sibuk selalu menyiapkan visi misi calon Kapolri sebelum-sebelumnya. Jadi wajar kalau saya lihat cukup apik dan cukup matang dan rasanya tersasar semua. Pantasnya kalau kayak gini nih presiden mestinya nih. Pantasnya, tapi saya tidak berlebihan. Saya memberikan apresiasi kepada Kapolri, calon Kapolri, ya. Semoga apa yang ditulis ini bukan hanya menjadi tulisan semata, tapi akan menjadi sebuah program yang bertahap, terus berkesinambungan sampai selesai masa Kapolri yang akan. Ya, dari statement ini kita bisa lihat bagaimana support dari Komisi 3 DPR sendiri terhadap pencalonan dari Budi Gunawan. Tapi saya ingin kembali ke apa yang sudah saya tanyakan ke Pak Syafri tadi, ke Kang Asep. Jika Anda melihat dari momentumnya, kemudian sebelumnya belum ada pemeriksaan, begitu, Anda melihat ini adalah sesuatu yang wajar atau tidak sehingga akhirnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, Kang Asep? Sekali lagi, hukum itu batasannya norma. Ya, kalau ini proses pengadilan ada KUHAP. KUHAP itu ajas legalitas pasal 3. Proses peradilan menggunakan undang ini. Sekali lagi, untuk menetapkan seorang tersangka itu sekali lagi pembuktian negatif artinya harus yakin nanti bagaimana penyidik jaksa meyakinkan hakim dengan minimum 2 alat bukti. Walaupun 3 alat bukti, 1000 alat bukti, kalau hakim nggak yakin nggak bisa kan. Nah, jadi kewenangan penyidik untuk menentukan memeriksa apakah belum diperiksa seorang tersangka tapi sebelumnya dia sudah meriksa beberapa saksi dan si penyidik yakin, itu boleh saja sekali lagi karena KUHAP mengatur itu kan. Alat bukti ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Artinya ketika penyidik memeriksa berdasarkan saksi dan penyidik yakin ini seseorang dinyatakan tersangka, itu boleh sekali lagi, normanya itu aturannya. Satu. Kedua, bagi penyidik, bagi penegak hukum umumnya tidak melihat momentum, lihat waktu. Yang penting bagi penyidik, bagi penuntut, bagi hakim, kalau orang itu memang yakin berdasarkan alat bukti dinyatakan tersangka, kemudian di pengadilan terbukti dinyatakan sebagai terdakwa melakukan perbuatan pidana, ya dijatuhkan. Jadi tidak pernah melihat urusan sana ada belakang ada acara apapun bagi penyidik, penegak hukum mah EGP emang kepikirin. EGP gitu ya? EGP, nah, makanya normanya hukum, kita arbitrarnya hukum, nggak ngerti soal hukum. Tidak boleh melihat misalkan, oh sedang ada proses apa, proses, nggak bisa. Oh, malah misalkan, Gina mau kawin sama saya, maaf ya, orang itu, tapi Asep terlibat perkara pencurian gitu kan. Walaupun mau kawin, ya diambil kan bisa kenyataannya. Oke. Nggak kan melihat perbudian apa, saya mau kawin sama Vina juga gitu. Oke. Pak Syafri, Anda setuju atau tidak bahwa tidak ada, dari segi hukum tidak ada intervensi apapun begitu, soal momentum atau apa? Saya kira sekali lagi saya tidak ingin terlibat terlalu dalam masalah itu ya Mbak ya. Jadi saya pikir saya tetap ingin bahwa Kapolri ke depan ini betul-betul Kapolri merupakan pilihan yang bisa menghadapi tantangan-tantangan Polri ke depan. Baik. Ya, jadi saya pikir jangan kita terlalu terjebaklah kepada masalah-masalah apa yang sangat politis ya, sangat politis. Dan mungkin hal yang paling penting juga kita ingat bahwa azas praduga tak bersalah ini kan harus tetap kita kedepankan, kan begitu ya. Nah, keputusan DPR menetapkan, Komisi 3 menetapkan bahwa disetujui sebagai calon Kapolri, saya pikir ini juga harus kita hormati. DPR ini kan representasi dari rakyat Indonesia secara keseluruhan. Nah, kalau bukan kita yang menghormati, kalau bukan rakyat yang menghormati, mereka dipilih oleh rakyat, lalu siapa yang harus menghormati DPR ini? Kan begitu. Jadi harus kita tempatkan lah, semua kita tempatkan pada porsinya seperti yang disampaikan Kang Asep tadi ya. Kalau masalah hukum, oke lah, masalah hukum. Tapi masalah politik ya, masalah politik kita selesaikan itu semua ya. Jadi kita tidak terjebak dalam masalah. Dan juga ada catatan mungkin selama ini kan berkembang aturan hukum yang orang mengatakan supaya Jokowi menarik itu mencabut ya. Nah, kalau baca pasal sekali lagi normanya pasal penjelasan pasal 11, justru kalau presiden mencabut itu usulan harus ada penolakan dulu dari presiden, itu normalnya dari DPR. Nanti misalkan baca pasal 11, takut kalau saya salah, di pasal penjelas pasal 11 dikatakan kalau DPR menolak ya, segala aturannya normanya ya, justru presiden mencabut, bukan dibalik, dicabut, ditolak. Calon baru. Jadi harus tolak dulu DPR baru dicabut. Itu aturannya pasal penjelasan pasal 11 Undang 2002. Jadi ini Komisi 3 sudah sepakat, lolos uji, dibawa ke paripurna. Setelah paripurna juga keputusan, misalnya ini akan diputuskan bahwa lolos uji. Yang dilakukan adalah kemudian presiden harus menindaklanjutinya dengan
menyetujui ini. Iya, kan Presiden minta. Ini saya mau ngangkat Kapolri, minta persetujuan. DPR kan punya kewenangan menolak atau memberi persetujuan. Nah, itu ada alasan. Nah, kalau lihat Komisi 3 sebagai alat kelengkapan setuju, paripurna tidak akan jauh berbeda lah. Saya juga ini dugaan ya, bukan ini. Nah, kalau katakanlah setuju, ya orang meminta Anda sebagai Kapolri. Nah, disetujui. Ya dia yang minta melantik dong. Nah, kalau nggak melantik, alasan hukumnya apa? Nggak ada kan? Oke. Secara undang-undang kemudian tidak ada ruang bagi perubahan seandainya kemudian ini kasusnya sangat spesifik begitu ya. Ada kemudian muncul status tersangka. Apakah tidak ada aturan secara undang-undang, tidak ada yang mengatur itu? Sekali lagi saya katakan, soal tersangka tadi kan kewenangannya lembaga penegak hukum KPK dan instansi lainnya. Kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Prosedur ini yang dua ini kewenangan, ada kewenangan DPR dan Presiden. Dua hal yang berbeda. Hanya kebetulan menyangkut satu orang. Nah, jadi jangan alasan misalkan Presiden ada yang tersangka, itu alasan di luar hukum ya. Karena tadi undang-undangnya tidak mengatur ya. Artinya apa? Ini kembali kepada moral justice. Legal justice sudah selesai. Silakan moral justice, ukurannya adalah moral. Silakan soal moral masing-masing akal budi pikiran orang yang berbeda. Silakan para moralis untuk menilai ya. Saya tidak berani memasuki wilayah itu. Nah, jadi sekarang ketika gini lah yang paling gampang. Ketika jaksa polisi meminta supaya hakim hukum mati, kalau hukum mati, ya laksanakan hukum mati. Dia minta hukuman mati. Sama ini ketika dia minta jadi Kapolri, disetujui. Apapun alasannya, saya di luar pemahaman saya. Ya silahkan, ada kewenangan pada Presiden. Ya. Dia mau ngangkat atau tidak, ya ada kewenangan pada Presiden. Tapi tidak ada alasan hukum, sekali lagi ya. Nah, tadi ada dua hal yang berbeda. Nah, kecuali seperti tadi Undang-Undang Pilkada. Orang itu dinyatakan sebagai tersangka, sampai terdakwa harus dinyatakan nonaktif. Itu ada pasalnya. Oke, secara hukum itu berarti totally benar-benar berbeda begitu ya. Tapi soal moral justice begitu. Ukurannya silakan. Saya bukan seorang moralis. Baik. Mungkin Pak Syafri bisa mengomentari ini soal moral justice. Kemudian ini goalnya atau titik akhirnya, gerbang terakhirnya adalah di DPR begitu ya. Apakah secara kepatutan dan kelayakan ini lolos atau tidak? Ternyata sudah dinyatakan iya. Lalu moral justice, jika kita bicara soal moral justice ini di mana? Bagaimana? Ya, kalau saya sih Pak Asep tadi mengatakan bukan seorang moralis ya Pak. Iya. Ya, jadi agak sulit ya. Karena masing-masing orang ini akan berbeda begitu ya. Sisi pandangnya berbeda. Kita jangan nanti dibawa ke arah pemikiran yang dikotomis gitu ya. Yang menentang dan yang menyetujui gitu ya. Ini saya pikir kalau nanti prosedurnya dari paripurna sudah menyetujui atau katakanlah kita berandai-andai bisa disetujui, ya tinggal terserah kepada Presiden. Ya, Presiden yang bisa menilai. Ya, Presiden bisa menilai. Tetapi seperti yang disampaikan Pak Asep tadi, karena Presiden yang mengusulkan, sekarang misalnya dari DPR sebagai representasi rakyat menyetujui, ya terserah. Kan begitu ya. Nah, masalah-masalah yang terkait dengan penetapan tersangka itu seperti itu kan masalah hukum tadi disampaikan ya. Jadi saya pikir sudahlah, kita mungkin menunggu gitu ya, menunggu nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Saya pikir apapun yang diputuskan oleh Presiden, saya kira itu yang paling terbaik. Oke. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut mengenai opsi langkah-langkah Presiden selanjutnya jika kemudian nanti DPR sudah solid dengan hasilnya keputusannya dalam paripurna siang ini. Apa yang akan kemudian dilakukan oleh Presiden, kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.